Halo Sobat Pocket 9, jumpa lagi kita dalam editorial Podcast 9. Jangan lupa tegakkan hukum, berikan keadilan. Pada tanggal 27 pagi ada pertemuan secara tidak langsung antara Jaksa Agung dengan Kapolri. Pertemuan itu memang bukan sengaja untuk bertemu, tetapi untuk menghadiri sebuah acara di Istana Negara. Jaksa Agung pun bertemu dengan Kapolri. Sebenarnya ini pertemuan biasa, tetapi dalam situasi akhir-akhir ini, pertemuan itu menjadi bermakna dan pertemuan itu setidaknya melegakan sebagian orang. Kenapa? Kita tahu dalam hari-hari belakangan ini ada hubungan yang tegang antara kejaksaan dengan kepolisian. Kita ingat gedung Kejaksaan Agung di Jalan Trunojoyo Kebayoran dikelilingi oleh pasukan dengan memakai foreders, bahkan pasukan tersebut ingin masuk ke dalam kompleks Kejaksaan Agung. Yang kita tahu belakangan bahwa pasukan itu berasal dari bagian pasukan Polri. Sebelumnya bahkan dikabarkan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana atau Jaksa Agung di bidang tindak pidana khusus dikuntit oleh beberapa anggota Densus. Nah, dari sinilah kemudian masyarakat beranggapan bahwa ada rivalitas atau ada ketegangan antara kejaksaan dengan Polri. Kita tahu Kejaksaan Agung saat ini tengah menangani berbagai kasus korupsi besar. Antara lain kasus timah di Bangka Belitung sana. Kerugian akibat korupsi timah ini sampai di angka triliunan. Walaupun sebagian besar dari kerugian itu adalah kerugian akibat kerusakan lingkungan, tetapi tetap saja kerugian dari tambang timah ini begitu besar. Dan kita tahu juga di belakang pelaku kerugian timah ini ada pengusaha-pengusaha besar. Nah, dikhawatirkan pengusaha-pengusaha yang besar inilah yang kemudian ingin mengadu domba antara Polri dengan kejaksaan. Kita tahu Polri adalah ujung tombak dari penegakan keadilan. Tetapi kita juga tahu bahwa kejaksaan adalah bagian penting dari pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sehingga kalau antara Polri dan kejaksaan beradu menjadi rivalitas dalam hati yang negatif, apalagi berhadap-hadapan, apalagi saling mengancam, tentu ini tidak baik buat penegakan hukum. Oleh karena itu, antara Polri dan kejaksaan harus bergandengan tangan, harus saling menopang, harus saling mendukung, tidak boleh saling mengancam. Disinilah kalau ada kesalahpahaman antara kejaksaan dengan Polri, kalau ada problem di lapangan, maka para petinggi Polri, para petinggi kejaksaan harus segera mencari solusi bagaimana mencapai jalan keluar. Dan andai kata pun ternyata para petinggi ini juga masih belum memperoleh solusinya, mau tidak mau Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di eksekutif
harus turun tangan. Presiden harus mencegah adanya rivalitas antara kejaksaan dengan Polri. Presiden harus memberikan contoh bahwa memang keduanya antara kejaksaan dengan Polri adalah penegak hukum yang harus beriringan. Disinilah Presiden sebagai panglima pemerintahan harus mampu mencari jalan agar antara polisi dengan jaksa tidak saling menyandra, tidak saling mengancam. Ini bukan perkara sepele, sehingga kalau Presiden turun tangan pun menjadi masuk akal. Tidak boleh tidak, antara kejaksaan dengan Polri tidak boleh ada persinggungan yang negatif. Semua perkara dari polisi akan diajukan ke pengadilan dan dituntut oleh jaksa. Oleh karena itu, hubungan yang tidak harmonis akan mengganggu bukan saja kedua instansi, tapi juga kepentingan para pencari keadilan. Masyarakat luaslah yang dirugikan dengan adanya tanda kutip bentrokan antara kepolisian dengan kejaksaan. Masyarakat luaslah yang akan menjadi korban. Oleh karena itu, sekali lagi, antara kejaksaan dan Polri harus bersatu, apapun persoalannya. Dan disinilah peran petinggi, yaitu terutama Jaksa Agung dan Kapolri, harus dapat memberikan contoh agar kedua instansi ini tidak mengalami bentrokan. Oleh karena itu, pertemuan antara Jaksa Agung dengan Kapolri tanggal 27 Mei di Istana merupakan angin segar bagi kita semua. Mudah-mudahan pertemuan itu dapat menyelesaikan berbagai perkara antara Kejaksaan Agung dan kepolisian, sehingga tidak lagi saling curiga, saling menyandra atau saling bentrok. Kalaupun masih tidak bisa, maka satu-satunya cara Presiden harus turun tangan. Kami percaya bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak tergantung kepada satu instansi, tetapi pada kita semua, kepada Polri, kepada kejaksaan, dan juga pada muaranya adalah kehakiman. Ya. Dan karena itu kami mengharapkan, Podcast 9 mengharapkan semua penegak hukum berjalan seiring dan seirama. Demikian editorial Podcast 9 kali ini. Dan seperti biasa kami selalu mengingatkan, jangan lupa tegakkan hukum, berikan keadilan. Terima kasih.